mengamati begitu ya fenomena yang terjadi saat ini, yang mana semua orang atau bahkan beberapa begitu ya mengamati adanya kemunculan terkait orang-orang yang sudah mulai menggunakan teknologi augmented reality atau VR. Nah, apakah memang hal seperti ini yang mana juga Apple, pabrikan yang sudah ternama juga mengeluarkan produk seperti ini, akan laku di pasaran atau potensi Anda mengamatinya seperti apa? Sebenarnya kalau untuk teknologi virtual reality ini kan beda ya sama augmented reality. Sebelumnya itu kita mengetahui teknologi VR ini untuk kebutuhan perang atau simulasi penerbangan. Cuma yang beda sebenarnya dari Apple itu adalah dia menambahkan teknologi augmented reality ini. Kalau sebelum-sebelumnya itu VR booming ketika masuk ke industri gaming. Sekarang ini dengan adanya augmented reality, Apple tuh pengen bawa teknologi ini lebih ke massa. Jadi nggak cuma di game industry aja. Kalau misalnya potensinya menurut aku sih sebagai inovasi teknologi ini bisa dibilang milestone baru lah ya di industri teknologi. Tapi kalau misalnya untuk penggunaan secara massa, ini teknologi yang mahal sekali. Selain itu harganya yang bisa dibilang kurang terjangkau untuk pasar secara luas. Dia juga membutuhkan ekosistem infrastruktur yang besar banget. Karena kayak augmented reality dan virtual reality itu membutuhkan sensor yang banyak banget. Sensor ini tuh dia butuh kapasitas internet yang gede banget juga gitu. Jadi harus dilihat dari berbagai aspek juga sih kalau misalnya mau mengembangkan potensi teknologi ini. Oke, baik. Dengan harga yang lumayan besar begitu ya, $3.500 atau kalau dirupiahkan kemungkinan bisa 50 juta rupiah. Apakah hal ini juga akan membuahkan mendapatkan target yang sesuai yang dimaksud oleh Apple begitu untuk dipakai oleh massa ataupun masyarakat? Kalau menurut aku sih mungkin Apple ini jadi pembuka jalan kali ya. Kalau misalnya kita lihat sebelum-sebelumnya itu kehadiran smartphone atau kehadiran AirPod gitu itu men-trigger industri teknologi lain kayak perusahaan teknologi lain untuk mengembangkan teknologi yang sama. Kalau misalnya pasarnya, industrinya udah mateng nih, udah banyak orang yang mengembangkan VR dan AR teknologi ini, mungkin harganya bisa lebih kurang gitu. Kalau misalnya sekarang mungkin Apple itu jadi semacam trendsetter aja sih. Tapi kalau misalnya untuk potensinya di Indonesia sendiri, kayak kita aja beli laptop atau beli handphone dengan harga di atas 2 digit itu pasti lumayan mikir juga gitu kali ya. Berpikir dua kali untuk membeli begitu ya. Nah, andai kita mengamati yang mana juga banyak yang mengartikan dengan kehadiran VR ini akan menggantikan dari smartphone. Apakah memang dengan kecanggihannya ini, tapi Anda juga mengatakan harganya cukup mahal begitu ya, apakah memang bisa menggantikan smartphone secepat itu? Sebenarnya kalau kita lihat ke belakang nih ya, untuk jadi teknologi smartphone secanggih seperti yang kita punya saat ini itu kan prosesnya panjang banget. Dulu itu dari telepon kabel, terus habis itu mulai ke cellular phone tanpa internet itu waktunya bisa sampai puluhan tahun. Dari cellular phone, terus habis itu jadi handphone yang punya internet itu juga waktunya panjang. Dan dari handphone yang punya internet jadi smartphone kayak sekarang yang punya aplikasi banyak, softwarenya canggih banget itu juga waktunya lama banget. Jadi menurut aku kalau misalnya VR AR ini diklaim sebagai pengganti smartphone itu kayak belum tepat deh. Tapi kalau misalnya ini sebagai teknologi transisi untuk menuju ke smartphone in the future ya mungkin. Jadi transisi aja sih sebenarnya. Oke, tinggal masalah kebiasaan juga begitu ya, masyarakat lebih terbiasa mana. Dulu juga banyak masyarakat yang tidak terbiasa dengan handphone tanpa keypad. Buktinya saat ini juga banyak orang menggunakan handphone tanpa keypad, bahkan mayoritas. Nah, ini kita bicara terkait produk Apple, yaitu Vision Pro. Sebetulnya Anda mengamati secara keunggulan dan kelemahannya, kelemahan banyak di mana, Kak Tini? Kelemahannya yang pertama yang paling kelihatan, ini perangkat belum mobile. Jadi kayak kalau misalnya tadi ditanya apakah ini akan jadi smartphone masa depan, menurut aku esensi smartphone itu kan mobilitasnya. Kita bisa taruh dia di kantong, kita bisa taruh dia di tas gitu. Sementara kalau VR AR ini dia nempel di kepala, kita nggak mungkin bawa kemana-mana. Dia nggak bisa masuk ke kantong gitu. Jadi menurut aku walaupun fitur-fitur yang ada di smartphone itu udah bisa ada di headset VR AR ini, tapi dia masih belum memecahkan masalah atau solusi yang ditawarkan oleh smartphone, yaitu ukuran gitu. Dia ukurannya masih gede banget. Jadi menurut aku sih dia belum potensi lah untuk menggantikan smartphone gitu. Oke, untuk dipakai mobilitas itu kelemahannya ya. Oke, secara ruang berarti ya? Iya, secara ruang. Tapi kalau misalnya kita secara fiturnya begitu, apakah memang kelemahan yang mana juga tidak bisa menggantikan smartphone saat ini? Menurut aku kalau misalnya untuk fiturnya justru ini emang
dia tuh sebenarnya memberikan kemampuan-kemampuan smartphone tapi dengan kapabilitas yang jauh lebih canggih. Jadi misalnya kalau di smartphone kita mengakses aplikasi pakai tangan gitu kan. Kita harus nyentuh layar lah. Kalau ini kan kita pakai gesture aja gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk teknologinya ini jauh lebih canggih daripada smartphone, tapi untuk fungsionalitas pemakaian sehari-harinya menurut aku dia masih belum bisa menggantikan smartphone gitu. Itu sih kelemahannya. Masih belum bisa menggantikan smartphone begitu ya. Tapi andai tadi kita lihat VT begitu ya, sudah dipakai di bidang kedokteran, lalu juga di militer, dan juga di sektor-sektor lainnya. Anda mengamatinya apakah memang sefleksibel itu nantinya VR ini digunakan di berbagai sektor? Iya banget, soalnya sebenarnya sebelum Apple bikin teknologi VR dan AR ini, udah banyak perusahaan-perusahaan teknologi sebelumnya kayak Microsoft itu bikin teknologi augmented reality yang untuk enterprise. Jadi kayak kalau misalnya mau bangun robot di pabrik atau mau operasi orang untuk kesehatan gitu, ini augmented reality emang bukan teknologi yang baru, tapi emang dia jadi booming karena Apple itu karena diperkenalkan untuk mass market gitu. Jadi menurut aku kalau untuk pengembangan VR dan AR sebagai teknologi yang membantu industri yang sifatnya B2B itu memungkinkan sekali gitu. Tapi kalau untuk mass market kayaknya perlu beberapa kali transisi seperti kayak tadi proses transisi ke smartphone gitu. Oke,